Honda CR-V baru. Yes, akhirnya SUV andalan Honda masuk ke generasi ke-6-nya. Dan yang keren, di CR-V baru ini ada varian bermesin hybridnya loh. Nah, mantap kan? Buat detailnya, simak di 10 terkonkol dari Honda CR-V baru. Satu, CR-V generasi ke-6. Sekedar mengingatkan, CR-V sekarang udah masuk generasi ke-6 ya. Dari generasi pertamanya di tahun 2000 dulu. Generasi pertamanya kayak gini nih, dengan kode bodi RD1. Generasi keduanya gini dengan kode bodi RD4. Generasi ketiganya gini dengan kode bodi RE. Generasi keempatnya dengan kode bodi RM. Generasi kelimanya gini dengan kode bodi RW. Dan generasi ke-6-nya ini ya dengan kode bodi RS. Nah, sebenarnya di Jepang dan beberapa negara lainnya, sistem mesin hybrid udah mulai dikenalin dari CR-V generasi kelima ya. Bahkan kita udah pernah bikinin videonya juga tuh di unit yang sempat dibawa ke Indonesia tahun 2022 lalu. Tapi CR-V bermesin hybrid yang dijual resmi di Indonesia itu baru dimulai di generasi ke-6-nya ini ya. 2. Varian dan harga. Varian CR-V ini sekarang hanya ada 2 ya, 20 RSI HEV dan 15 Turbo. Yes, varian bermesin 2000cc tanpa turbo kayak yang dulu akhirnya udah nggak ada lagi ya sekarang. Nah, yang bikin agak shock emang harganya ya, karena CR-V yang generasi kelima alias generasi sebelumnya yang paling mahal pun itu masih di bawah 700 juta. Sedangkan yang ini, kalian bisa lihat sendiri harganya di kolom deskripsi ya. Tapi gimana, menurut kalian harga segini tetap worth it nggak sih buat sebuah CR-V? 3. Eksterior makin ke SUV-an. Kalau di generasi ketiga, keempat, dan kelima itu bentuknya CR-V emang lebih kental ke arah crossover ya. Nah, di generasi ke-6-nya ini dibuat lebih kelihatan kayak SUV beneran yang lebih tangguh ya. Ini terinspirasi dari model kayak Honda Ridgeline dan Honda Passport yang di Amerika sana. Dan oke lah, kita suka ya bentuknya kalau lebih tangguh kayak gini. Nah, buat bedain varian turbo dan RS hybrid, paling gampang cek warnanya aja sih ya. Yang turbo di sekujur bodinya ada cladding plastik hitam. Sedangkan yang hybrid dibuat monoton kayak HR-V Prestige dulu ya. Dimensinya, panjang, lebar, tinggi, dan wheelbase CR-V baru ini naik semua dibanding generasi lamanya. Tapi masih di kategori yang sama lah ya. Belum bikin dia geser segmen jadi gedean dikit kayak Santa Fe gitu misalnya. Oke, detail desainnya ya. Depannya, grillnya jadi lebih besar nih dibanding CR-V lama. Dan dengan motif honeycomb gede-gede gini ya dalamnya. Varian hybrid ini ditandain sama emblem RS dan emblem reflektif kebiruan ini. Yes, artinya sekarang CR-V hybrid pun masuk ke lineup RS-nya Honda di sini ya. Lampunya nyambung langsung dengan grill dan bentuknya jadi sipit banget ya. Sedangkan elemen bumper bawahnya itu kayak disatuin semua ya. Dari radiator grill yang lebar, ditempelin panel hitam yang sampai masuk ke housing fog lamp, dan di ujungnya ada lubang-lubang yang nembusin ke udara di ban depan. Oh ya, overall hidung CR-V baru ini juga kelihatan lebih rata ya, dan ngebuat kesan kap mesinnya itu lebih panjang juga. Detail lampu depannya full LED, diarel LED, lampu besar LED yang reflektor paling luar dan dalam, lampu jauh LED yang tengah, fog lamp LED, lampu sein LED sekuensial yang gantiin diarelnya, dan ada cornering light yang Honda sebut active cornering light. Ini bakal nyalain lampu kecil di sisi dalam ini buat nerangin sisi samping mobilnya kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ, atau kalau belokin ban ke arah situ pas lagi jalan di kecepatan rendah. Nice ya. Sampingnya, belt line horizontalnya dipertegas nih ya. Dan sisi pilar A-nya sekarang dibuat lebih mundur 12 cm, lebih keluar 7 cm, dan lebih rendah 3,6 cm. Salah satu bagian yang lebih negasin bentuk ke SUV-annya dia ya. Oh, dari profil ini juga CR-V yang hybrid kelihatan jauh lebih clean. Soalnya bagian bawah bodinya yang warnanya monoton. Nice ya. Dan jarang-jarang nih buat model di luar Amerika ada mata kucingnya tuh di fender depannya ya. Velgnya pakai model diamond gini nih, 19 inci ya, ukurannya gede banget. Dan dengan ban 235-55 R19. Detail lainnya, spionnya varian hybrid ini warna hitam gloss nih dan posisinya di pintu. Dan ada roof railnya gini. Belakangnya, bagian ini juga kelihatan lebih tegak dan mengotak ya dibanding di generasi sebelumnya. Desain lampu L tetap dipertahankan, tapi sekarang dibuat lebih tipis dan nggak disatuin sama krom-kroman lagi. Oke lah, lebih simple dan lebih bersih ya. Di bumper bawahnya ada reflektor horizontalnya tuh, dan panel yang paling bawah yang krom-krom kayak knalpot itu di varian hybrid yang berlubang beneran cuma yang di sisi kanan aja ya. Soalnya knalpotnya emang cuma di sisi kanan sini aja. Yang sisi kirinya di coverin kayak gini, dia nggak tembus kemana-mana. Ada spoilernya nih yang campuran body color dan hitam gloss, dan antenanya pakai model sirip hiu ya. Detail lampu belakangnya juga full LED, lampu malamnya LED yang panjang, lampu remnya LED, lampu sein LED, lampu mundur LED, dan ada fog lamp belakang LED yang lingkaran kecil sebelah kanan sini. 4. Interior mewah.
Oke, kalau kalian masuk ke interiornya CR-V baru ini dan langsung ngira, lah ini di dalam CR-V atau Civic sih? Well, emang gak salah sih. Desain dashboardnya CR-V baru ini emang dibuat sangat-sangat menyerupai yang ada di Civic baru ya. Dan kita nggak masalah sama hal itu karena emang aura dashboard yang gaya ini itu bener-bener naikin presensi mewah di dalam kabinnya ya. Dari CR-V generasi sebelumnya menurut kita aja itu pun sebenarnya udah mewah. Buat langsung bedain CR-V dan Civic bisa lihat konsol tengahnya ya. Di Civic pakai model yang cenderung panjang gini, di CR-V modelnya agak kayak floating gini nih dan agak turun bagian cup holdernya. Bagian paling unik udah pasti mesh besi super panjang yang nyambungin 3 ventilasi AC depan inilah ya. Simple tapi berkelas ya. Oh, dan kalau panel panjang di bawahnya yang varian RS Hybrid ini pakai motif brush metal, di yang varian turbo pakai panel kayu Dove ya. Head unitnya pun sekarang menjulang tinggi, floating OEM raksasa kayak gini ya. Dan bentuk setirnya pun mirip kayak yang dipakai di Civic. Paling bedanya lebih ke penggunaan warna spokes bawahnya yang abu-abu gini. Dan ini dilapis kulit ya. CR-V sekarang dapat ambient light nih yang posisinya ada di pintu sini, dekat wireless charger dan beberapa titik lagi ya. Penasaran sih kita kalau di malam hari seterang apa ya. Panoramic sunroof juga ada lagi ya, tetap ngasih kesan yang mewah. Jok depan sekilas punya bentuk dan kontur yang mirip kayak di CR-V generasi sebelumnya. Sayangnya press release Honda Thailand yang emang jadi tempat asal impornya CR-V buat Indonesia ini, itu nggak ngasih tahu apakah jok depannya ini pakai teknologi body stabilizing seat kayak CR-V yang di Amerika atau enggak ya. Tapi yang jelas joknya dilapis bahan kulit hitam dengan jahitan merah kayak gini. Dan inget varian hybrid ini 5-seater ya. Jadi jok belakangnya ya hanya ada yang baris kedua ini aja ya. Yang kelihatan luar biasa nyaman nih, tapi konturnya kelihatan tebel banget buat sebuah jok belakang. Dan masih pakai kulit hitam dengan jahitan merah-merah gini juga. Nah, yang varian turbo itu 7-seater kayak generasi sebelumnya ya. Nih kurang lebih kayak gini nih jok paling belakangnya. Dan kalau dari foto sih ventilasi AC-nya sekarang pakai dari pinggir ya. Udah nggak lagi dari tengah kayak dulu yang bener-bener motong ruang kepala dulu ya kan. Pintunya meski bentuknya nggak aneh-aneh tapi kerasa solid nih ya. Yang pintu depan bahan paling atasnya soft touch dan ada panel piano black panjang dengan panel ala-ala metal gitu. Ada lapis kulit dengan jahitan merah di sandaran tangannya dan bahkan di bagian plastik bawahnya pun ada emboss CR-V itu dekat grill speakernya. Pintu belakangnya sayangnya lebih kerasa cost down-nya nih, soalnya bahan paling atasnya plastik keras gini ya, kurang proper buat mobil harga segini. Untungnya di sandaran tangannya masih dilapis kulit dengan jahitan merah yang sama, dan di bagian plastik bawahnya juga masih ada emboss CR-V-nya ya. Detail lain di dalam sun visor-nya, yang kanan ada card holdernya di luar, dan dua-duanya ada kaca bisa ditutup buka, tapi sayangnya gak ada lampunya nih. Agak parah sih ya, harga segini gak ada lampu vanity mirror-nya. Pegangan tangan plafonnya, di depan selain di sisi penumpang depan ada juga di sisi driver. Sedangkan yang belakang kanan ada gantungan bajunya. Yang kiri nggak ada ya. Lampu kabinnya di depan ada 2 LED gini dan di belakang ada 2 lagi yang mati nyalain, tinggal disentuh aja ya lampunya. Nice. Spion tangannya sayang banget di harga segini masih pakai model day and night manual, belum auto dimming. Oh, dan varian RS Hybrid ini pedal gas dan rem ya dapat yang dilapisin metal gini ya. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintu depannya berat banget nih ya. Nice, sudut bukanya juga lebar. Nah, ini pintunya nge-cover full sampai paling bawah ya. Jadi kalau mobilnya kena cipratan kotor di bagian luarnya, dalam mesin ini nggak bakal kena cipratannya. Dan kaki kita jadi nggak bakal kepeperan. Nice ya. Buat napak ke dalamnya cukup tinggi tapi belum menyulitkan ya, kasih SUV monokok lainnya. Oke, posisi duduk di depan sini termasuk tinggi ya, khasnya SUV monokok. Tapi tinggi yang masih ergonomis sih, jadi beda sama tingginya SUV leather frame. Dan kap mesinnya lebih kelihatan sih ya dari sini dibanding generasi yang sebelumnya. Ke samping juga bagus nih visibilitasnya, karena spionnya ada di pintu ya posisinya. Pengaturan jok driver elektrik 8 arah ya dan lumbar 4 arah. Yang penumpang depan elektrik 4 arah ya, alias tanpa pengaturan ketinggian. Headrestnya hanya bisa naik turun ya, tapi posisinya udah sangat enak. Sandaran kepala sambil nyetir, kepala kita nggak bakal ngedanga sama sekali. Ruang kepalanya masih aman, ini aja udah kepotong sunroof ya, tapi masih cukup aman. Dan ngeliat ke atas juga jadi berasa lebih lega ya. Buat sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk ya. Ini panjang banget juga, jadi kita bisa sandarin tangan sambil pegang setir gini. Sandaran tangan di pintunya juga empuk nih, dilapis kulit juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik ya, dan cukup jauh nih posisi maju mundurnya. Dan buat sandaran kaki kiri driver selain ada gundukannya, ada pad plastiknya juga. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya nggak seberat yang depan tapi masih solid lah. Tapi lihat dong ini, sudut bukanya lebarnya minta ampun. Ini full 90 derajat sih ya. Jadi masukin jok bayi atau kita napaknya ke dalam itu juga jadi bakal lebih gampang. Dan karena atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi kita masuknya nggak perlu nunduk-nunduk ya. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan nih. Nah, ini dudukan joknya bener-bener sempurna nih. Nopang paha kita perfect ya, nggak ngangkat sama sekali. Salah satu dudukan jok paling enak yang pernah kita rasain ya di sebuah SUV. Harus ya jalan jauh nggak bakal pegel sama sekali lah. Mantap.
Jok belakang sini nggak bisa digeser maju mundur ya, tapi ruang kakinya udah super duper luas. Pertama dari CR-V 5-seater generasi sebelumnya, yang padahal dulu aja udah salah satu yang paling lega di kelasnya. Sekarang makin lega sih ini. Ruang gerak sepatunya super aman ya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, jadi sandaran kepalanya lebih nyaman. Nah, sudut rebahnya bisa diaturnya pakai tali di bawah sini. Nah, lihat nih ya, pas kita ubah-ubah, dudukan joknya ikutan berubah tuh ya posisinya bawahnya. Oke, ini posisi tegaknya. Ruang kepalanya agak sempit ya. Nah, ini kalau dibuat paling rebah, sangat rileks nih ya buat sebuah SUV. Super nice. Dan ruang kepalanya lebih lega nih. Plus bisa lihat sunroof di depan ya, not bad. Dan kalau kalian sebelumnya udah pernah ngerasain CR-V yang 7-seater di generasi sebelumnya, itu bakal berasa beda banget deh ruang kepalanya sama yang 5-seater ini. Oke ya, buat sandaran tangan di pintu belakang juga dilapis kulit nih, empuk jadinya. Dan salah satu hal unik yang jarang kita temuin, ini seat belt belakang bisa diatur naik turun loh ketinggiannya. Nice ya. Dan di tengah dapat armrest lipat tentunya, jadi bisa duduk lebih rileks kayak gini. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang nih, masih lega banget. Kaki kita juga bisa stay di tengah nih, nice. Dudukan joknya sedikit lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Sandarannya juga lebih maju dan lebih keras ya dibanding kiri kanannya. Sedangkan meskipun ada headrest ya, tapi dia cukup rendah nih ya, jadi kepala kita masih sedikit ngedanga. Tapi minimal ruang kepala aman lah di tengah sini. Dan seatbeltnya juga 3 titik dari atas gini ya. Tapi oke lah, ini jelas jadi salah satu SUV dengan jok belakang terbaik sih. Super nice. 6. Fitur berlimpah. Oke, fitur di CR-V baru ini termasuk sangat banyak ya. Meski ada juga sih yang masih miss ya buat harga segini. Yang baru kita lihat di sebuah Honda, ada head-up display nih, yang bisa memancarkan info-info penting berkendara ke kaca di depan driver, biar drivernya nggak perlu alihin pandangan ke bawah pas lagi jalan di kecepatan tinggi ya. Selain kecepatan, HUD ini juga bakal nampilin info Honda Sensing-nya ya. Dan ini bisa kita atur dari MID buat dinaik turunin, terang gelapin, dan atur isi-isinya. Lanjut, CR-V baru ini pakai sound system premium dari Bose nih. Dan mantapnya ada 12 speaker ya. 1 center speaker, 2 tweeter depan dan 2 mid bass depan, 2 mid bass belakang dan 2 tweeter belakang, 2 speaker surround di pilar C-nya dan subwoofer di bagasi. Nice ya. Dan ada fitur Bose Center Point buat aktifin suara surround dan Bose Dynamic Sound Compensation yang bakal otomatis naikin volume pas kita jalannya makin kencang dan sebaliknya. Lanjut, CR-V ini juga jadi model pertamanya Honda di Indonesia yang nerima sistem telematics Honda Connect ya, yang pada dasarnya kita bisa mantau status mobil dan mengontrol mobil langsung dari smartphone kita dari manapun selama ada koneksi internetnya. Fungsinya banyak nih, dari cek status dan diagnostik, kontrol mobil kayak mati nyalain mesin, AC, buka kunci, terus ada cek posisi mobil, geofencing, dan bahkan bisa juga nelpon emergency service kalau mendeteksi kita kecelakaannya. Sayangnya fitur ini belum bisa kita coba pas kita videoin si CR-V ini. Nantilah ya detailnya pas mobilnya udah bisa kita pinjam. Lanjut, kuncinya kayak gini nih, ikutin model kunci baru Honda lainnya ya. Tentunya ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya dan tinggal grab bagian dalam handle pintu ini. Kuncinya langsung kebuka, sekaligus spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi tinggal tap alur ini aja dan kekunci. Plus spionnya bakal ngelipat lagi ya. Nah, spion kelipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unit. Sedangkan kalau mau lipat manual, klik tombol yang ini. Buat nyalain mesin tentunya pakai tombol start stop mesin lah ya. Ada walkway lock juga, jadi kalau kita habis keluar mobil dan tutup pintu driver plus bawa kuncinya, pas kita join mobilnya nanti mobilnya bakal kunci otomatis. Mantap. Ada remote start engine juga nih. Ini bisa nyalain mesin mobilnya dari luar mobil, cuma pakai remote-nya aja ya. Cukup klik tombol kunci dan klik plus tahan tombol paling bawah ini sekitar 5 detik dan nanti mesinnya bakal nyala. Dan AC-nya juga bakal ikut nyala ya. Jadi kita bisa panasin mesin dan dinginin kabin mobilnya sebelum kita masuk ke mobil dulu. Dan remote ini juga bisa kita pakai buat buka semua jendela dan sunroof mobilnya kalau kita klik dan tahan tombol unlock di kuncinya ya. Fungsinya ini buat buang udara panas sebelum kita masuk ke dalam. Meski sayangnya ini nggak bisa dilakuin buat nutup jendelanya lagi ya. Kayak Civic juga ada kunci tambahan nih yang Honda sebut Smart Key Card. Ini fungsinya lebih kayak kunci kedua yang modelnya super tipis gini ya. Jadi kita bisa simpan ini di dompet atau di kantong manapun tanpa harus bawa kunci aslinya. Nanti bisa buka kunci mobil dan bisa start mesinnya juga ya. Oke lah ya. Inputnya di depan ada wireless charger ya. HP kalian yang standar tinggal ditaruh aja dan bakal ke charge. Ada tombol juga buat matiin wireless chargernya seandainya tempat ini mau dipakai buat naruh barang-barang lain gitu. Di depan ada satu power outlet 12 volt, USB port Type A dan USB port Type C. Di belakang ada 2 lagi USB port Type C dan di bagasi ada satu power outlet 12 volt lagi. Oke ya. Ada panoramic sunroof, ini bisa tilt dan slide ya bukanya.
Lampunya otomatis nih ya, tuasnya rame sih ini isinya, mantap. Dan wipernya juga otomatis. Setirnya yang sebelah kiri buat kontrol audio dan voice command, yang kanan buat cruise control, adaptive cruise, dan lane keep-nya ya. Pedal shift di yang varian hybrid ini buat set seberapa kuat regenerative brakingnya. AC-nya dual zone auto climate control alias suhu penumpang kiri dan driver bisa dibedain ya. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat. Tentunya ada buat area angin ke kaki dan ada max cool buat langsung set semua ke paling dingin. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan. Dan kata Honda ada ionizer plasma clusternya nih ya buat bersihin udara kabin. Dan ada ventilasi AC belakang juga ya, dikontrolnya tetap dari depan. Rem parkirnya tentunya elektrik, tarik buat aktifin dan dorong sambil injek remnya buat non-aktifin. Dan ada brake hold juga buat nahan rem otomatis kalau kita injek remnya sampai mobilnya berhenti. Jadi buat nahan berhenti kita nggak usah injek pedal remnya terus-terusan ya. Joknya selain yang penumpang depan tadi elektrik 4 arah dan yang driver elektrik 8 arah plus lumbar 4 arah, yang driver juga dapat 2 memory seat kayak gini nih. Oke lah. Lanjut, instrumen clusternya kayak di Civic ya, full digital 10,2 inci gini. Ini kita bisa ganti tema nih, yang bulat-bulat gini disebutnya round, bisa diganti ke bar yang jadi ke samping ini ya. Dan ada round cruise plus bar cruise, ini buat lebih fokus ke sistem adaptive cruise-nya. Nah, ini kalau kita nyalain sistem cruise control nih, bawahnya berubah jadi kayak gini. Oke, lingkaran yang kiri fungsinya utamanya buat ngatur media yang lagi dipakai, mau dari radio, Bluetooth, atau CarPlay. Tapi bisa kita customize juga ya beberapa komponen buat dimunculin atau dihilangin dari sini. Yang sebelah kanan isinya banyak nih ya. Ada infografis sistem hybridnya, ada trip meter yang isinya sisir berkendara, konsumsi BBM rata-rata dan real time, terus ada info kecepatan rata-rata dan udah berkendara berapa lama, ada navigasi, driver attention monitor, pengingat seatbelt, shortcut matiin beberapa fitur safety aktifnya dan sensor parkir, atur brightness, atur head-up display, dan ganti tema. Dan terakhir, head unitnya 9 inci kapasitif touchscreen kayak di Civic juga. Di sebelah kanan ada beberapa tombol fisikal dan enaknya ada knob volumenya ya. Di bawahnya ada beberapa shortcut yang penting nih, begitu juga yang atas ya. Misalnya, kalau kita klik ini kita bisa lihat langsung sambungan ke server Honda Connect-nya. Atau kalau klik yang ini buat langsung masuk ke smartphone connection. Asik nih ya, ada wireless Apple CarPlay. Jadi yang mau konekin HP nggak perlu pakai kabel. Nanti bisa konekin Google Maps, Waze, Apple Music, dan lain-lain ya. Dan buat yang hybrid, kalau klik yang bawah ini kita bisa lihat animasi power flow dari sistem hybrid ini dan beberapa info penting lainnya. Keren ya. Lanjut, menu yang di tengah-tengah sini ada Bluetooth teleponi, radio, Bluetooth audio, CarPlay dan Android Auto, animasi aliran daya tadi. Nah, menu penghitung perjalanan ini isinya data riwayat konsumsi BBM kita ya. USB buat putar media dari USB, setting standar ini buat settings layar, audio, dan termasuk settings fitur kamera mundur dan kamera lane watch-nya juga ya. Nah, terus ada vehicle settings, ini yang detail banget isinya. Mulai dari detail settings Honda Sensing-nya ya, ini perintilan-perintilan kayak mau atur sensitivitasnya atau mau mati nyalain bisa dari sini. Settings instrumen cluster buat ngubah beberapa detail basic, plus aktifin rear seat reminder. Ini bakal ngasih peringatan buat cek jok belakang tiap kali kita habis matiin mesin mobil ya. Settings memory seat ini buat mati nyalain sistem memori dan easy entry exit yang bakal mundurin jok pas kita matiin mesin buat mempermudah kita keluar masuk dan majuin lagi pas mesinnya dinyalain. Settings keyless entry buat atur volume bunyinya, kedipannya, dan remote start engine-nya. Settings perlampuan termasuk adaptive driving beam dan ada juga headlight integration with wiper. Ini buat otomatis nyalain lampu kalau wipernya udah ngusap beberapa kali selama switchnya kita taruh di auto ya. Terus ada settings atur perkuncian kayak pintunya kekunci otomatis kapan, kebuka otomatis kapan, mati nyalain walkaway lock, spion lipat elektrik otomatis, dan remote window open. Dan settings buat atur fitur bagasi elektriknya. Di luar itu ada buat update software dari sini dan ada kompas ya. Sayangnya nggak semua lengkap nih ya. Spion tengahnya tadi misalnya kita bahas, sayang banget belum auto dimming nih di harga segini. Terus nggak ada juga pendingin jok yang ada di beberapa kompetitornya. Atau hal sesimpel jendela deh yang auto up down di sini hanya buat sisi driver aja dibanding kebanyakan mobil harga segini yang udah full auto up down semua. Tapi gimana? Cukup nggak menurut kalian fiturnya CR-V baru ini? 7. Safety sangat lengkap. Bahkan dibanding sebelumnya, fitur keselamatan CR-V baru ini tambah lengkap nih ya. Airbagnya ada 8, 2 airbag depan, 2 airbag lutut depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice! Remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid ya. Tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist-nya komplit. Ada stability control atau di sini disebutnya vehicle stability assist. Dan khasnya Honda ada agile handling assist yang bisa bantu ngerem sisi ban dalam atau luar buat ngurangin efek understeer pas lagi belok ya.
Ada hill start assist juga yang bakal nahan remnya beberapa detik di tanjakan pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot. Di tengah juga ada tombol hill descent control nih yang bakal ngontrol rem mobilnya biar kita bisa merangkak jalan perlahan secara otomatis di turunan curam biar kitanya bisa lebih fokus sama nyetir mobilnya aja. Ada driver attention warning ya yang bisa ngasih peringatan seandainya tingkat konsentrasi nyetir kita udah rendah yang kelihatan dari gaya berkendaranya yang udah mulai meleng-meleng. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik ya yang terintegrasi dan ini ada indikatornya langsung di head unit. Sayangnya nggak ada kamera 360 derajat ya, buat harga segini. Hanya ada kamera mundur ini aja nih yang punya 3 angle berbeda ini. Blind spot monitoring juga tetap nggak ada ya. Adanya sistem Honda Lane Watch yang nyediain kamera di spion sebelah kiri sini buat ngeliat sisi buta kita sebelah kiri. Ini bakal aktif kalau kita nyalain lampu sen ke kiri atau kalau tekan tombol ini di tuas lampu ya. Di MID ada indikator seatbelt seluruh penumpang dan tentunya di kedua jok belakang ada dudukan ISOFIX buat jok bayi ya. Oke, yang canggihan, CR-V baru ini juga dilengkapi fitur safety active atau driver assistance yang disebut Honda Sensing. Ini bisa bantu buat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan mencegahnya ya. Ini memanfaatkan kamera di balik spion tengah sini dan radar yang sembunyi di balik emblem depannya. Yang baru, ada yang disebut Adaptive Driving Beam. So, sistem ini kayak auto high beam yang otomatis bakal nyalain lampu jauh mobilnya kalau terdeteksi di depan cukup gelap dan gak ada mobil yang berpotensi kena silau di depan kita. Tapi, kalau auto high beam kan bakal nyalain kedua lampu jauhnya tuh. Adaptive Driving Beam ini bisa nyalain salah satu high beamnya aja, yang sebelah kiri aja atau yang sebelah kanan aja. So, misalnya nih, ada mobil atau motor yang berpotensi kena silaunya dari lawan arah kita tuh. Ya, yang lampu jauh kiri tetap bisa nyala, sedangkan yang kanan tetap di lampu besar aja ya. Dan sebaliknya. So, nggak secanggih matrix LED-nya kayak lampu Mazda sih, tapi much better lah dibanding auto high beam biasa. Lanjut, ada Adaptive Cruise Control yang bisa nahan kecepatan konstan dari cruise controlnya dan bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama mobil di depan kita. Jadi kalau mobil depan ngerem, kita juga bakal ikut ngerem otomatis. Dan pas mobil depan jalan lagi, kita juga bakal jalan lagi sampai kecepatan yang udah kita set tadi. Ada Low Speed Follow ya, yang artinya Adaptive Cruise-nya bisa aktif sampai mobil depan berhenti dan jalan lagi. Lanjut, ada CMBS atau Collision Mitigation Brake System yang pada dasarnya bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan mau nabrak mobil atau berjalan kaki di depan kita. Nanti CR-V ini bisa ngasih peringatan dan kalau udah mepet banget tapi nggak kita rem juga, mobilnya bakal ngeremin otomatis. Lanjut, ada Road Departure Mitigation yang bisa ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita mau keluar lajur. Dan ada Lane Keeping Assist System yang ngebuat setirnya gerak terus-terusan supaya kita selalu ada di tengah-tengah lajurnya. Dan ada Lead Car Departure Notification System nih yang bisa ngasih notifikasi kalau pas kita berhenti misalnya di lampu merah dan misalnya kita terdistraksi main HP atau apalah dan tiba-tiba mobil depan kita jalan nih. Nah, kita bakal dikasih peringatan yang ngasih tahu kita supaya kita ikut jalan juga ya. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya CR-V RS ini elektrik ya. Bukanya bisa tahan tombol yang ada di remote sini, tutupnya juga bisa tentunya. Dan dari head unitnya kita bisa set nih, buka pakai remote ini bisa dilakuin pas kunci pintunya udah kebuka aja, atau pas lagi kekunci semua juga bisa ya. Nah, ini bisa pakai gestur tendang kaki juga. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan tendang ke bawahnya gini dan bagasinya bakal kebuka. Buat tutup lagi juga bisa ya. Ini juga bisa dimatikan nyalain fungsinya dari head unit. Bisa pakai tombol yang ada di dalam sini juga dan bisa pakai tombol yang ada di handle-nya nih. Jadi kalau mobilnya kita kunci, kita klik tombol yang panjang ini di tengahnya dan bagasinya kebuka ya. Ini semua kunci lainnya juga ikut kebuka. Dan dari head unit, kita bisa set kalau klik handle tadi, bagasinya bakal kebuka secara elektrik atau kebukanya manual. Oke, ini bagasinya CR-V ini. Kalau dari spesifikasi sih, katanya volumenya sedikit lebih kecil dibanding CR-V 5-seater yang sebelum ini. Tapi ini masih tetap gede banget sih ya buat seukuran ini. Dan apalagi dibanding sama CR-V yang 7-seater dulu, jauh lebih gede deh ini. Nah, ini bibirnya termasuk lebar ya, dan di bagian bawahnya pun melebar lagi. So, masukin barang besar nggak bakal masalah. Dan bahkan buat sebuah SUV, bibirnya CR-V ini termasuk cukup rendah dari tanah ya. Jadi angkat barang yang berat banget nggak bakal sesulit di kebanyakan SUV lainnya. Bibirnya full rata nih dari lantainya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam, tinggal langsung tarik aja. Oke, detail bagasinya ya. Di kanan sini ada gantungan belanjaan, ada lampu LED dan subwoofer Bose nih. Plus lubang gini di bawahnya. Di sebelah kiri ada gantungan belanjaan juga, power outlet, lampu LED lagi. Ini yang ternyata bukan apa-apa dan lubang lagi di bawahnya. Dan di bawah lantai ini, nah isinya ada kompresor tambal ban ya. So CR-V yang hybrid ini gak ada ban serepnya. Dan di bawah lantai yang depan sini ada baterai sistem hybridnya ya, yang ukurannya gede. Oke, sayangnya di unit yang kita video ini gak ada parcel shelf atau cover bagasinya ya. Padahal ada dudukannya nih di sini. Nah oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 60/40 ya. Meski kita bingung sih, kenapa fitur One Touch Fold Rear Seats dari CR-V generasi sebelumnya harus dihilangin nih. Jadi kita harus ke depan buat lipat joknya gini di yang baru ya. Nah, kalau dilipat yang kanan, kita jadi bisa masukin barang lebih besar sambil tetap duduk berdua di belakang.
Dan kalau dilipat yang kiri juga, jadi jauh lebih besar nih bagasinya. Sayangnya lantainya nggak full rata ya, ada gundukannya sedikit. Oke, buat tutup bagasinya kita bisa klik tombol yang ini buat tutup biasa. Ada handle manualnya juga, atau klik tombol yang ini nih. Ini fungsinya dia bakal otomatis menutup bagasinya begitu pembawa sparkingnya menjauh dari mobilnya. Kayak gini nih. Tuh, tutupkan dia. Dan bisa klik tombol yang sebelah kanan sini nih, yang kecil, buat kunci semua pintunya lagi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Hybrid dan turbo. CR-V baru ini masuk ke Indonesia dengan dua pilihan mesinnya. Pertama pakai mesin 1500cc dengan turbo. Yes, ini mesin yang sama kayak yang ada di CR-V generasi sebelumnya. Tenaganya pun sama ya, 188 HP atau 190 PS, tapi sekarang di RPM yang lebih tinggi ya. Dan torsinya juga sama, 240 Nm. Bedanya, sekarang range-nya lebih besar nih, dari 1700 RPM sampai 5000 RPM. Dan kayak sebelumnya, CR-V turbo ini juga pakai transmisi CVT dan berpenggerak roda depan. Tapi Honda bilang kali ini ada improvement di transmisi CVT-nya. Nah, yang satu lagi pakai mesin hybrid nih ya, atau yang sekarang Honda nyebutnya eHEV atau eHEV ini. Buat yang belum tahu, hybrid artinya selain ada mesin bakar yang ditenagain sama bensin, ada juga mesin lainnya, yaitu motor listrik yang ditenagain sama baterai yang cukup besar. Sebenarnya ini sistem hybrid dual motor IMMD yang sama kayak yang ada di CR-V hybrid generasi sebelumnya, yang pernah kita super detailin waktu unitnya dibawa ke Gias 2022 kemarin. Tapi ada beberapa improvement dan ubahan tenaga ya. Nih kita jabarin dulu ada apa-apa aja di sini. Pertama ada motor listrik besar, tenaganya 181 HP atau 184 PS dan torsinya sekarang 335 Nm. Ini nyambung langsung ke ban via reduction gear ya. Kedua, ada motor listrik lagi tapi yang berfungsi sebagai generator. Tenaganya berapa belum disebut ya di website Thailand. Tapi karena ini generator aja, jadi angka tenaganya nggak usah terlalu diperhatiin lah ya. Ini nyambung ke motor listrik pertama tadi dan ke mesin bensinnya. Nah, kedua motor ini langsung tersambung sama drive shaft ke mesin bensinnya. Agak beda ya sama di kebanyakan hybrid lain yang ada perantara transmisinya. Lanjut ya, ketiga ada baterai lithium ion di bawah bagasi. Sama nih ya, website Thailand juga belum menyebut kapasitasnya berapa. Tapi kalau di CR-V hybrid generasi sebelumnya, baterainya 1,4 kWh ya. Baterai ini nggak bisa kita charge pakai colokan ya. Dia bakal ke-charge sendiri ketika mesin bensinnya muter di kecepatan medium sambil gerakin generatornya. Dan terakhir, ada mesin bensin 2000cc yang pakai Atkinson cycle yang punya cycle exhaust lebih panjang buat pembakaran yang lebih efisien ya. Tenaganya sekarang 146 HP atau 148 PS dan torsinya 183 Nm. Dan selain nyambung ke generator dan motor tadi, mesin ini nyambung ke ban via clutch langsung pakai fixed gear ya, gak ada transmisinya. Nah, struktur kedua motor tadi, clutch dan segala gear-gearnya, ini Honda sebut eCVT. Yes, artinya eCVT ini bukan transmisi CVT beneran ya. Tapi karena ketika komponen-komponen tadi lagi bekerja, karakternya dibuat mirip kayak mobil bertransmisi CVT. So, disebutnya eCVT ya. Kalau lagi dikombinasiin, total tenaga mesin bensin dan motornya mencapai 207 PS atau 204 HP. So, mesin hybrid ini selain bakal irit banget, tapi performanya pun bakal lebih kencang dibanding yang bermesin turbo ya. Nah, cara kerja sistemnya gimana? Oke, pas baru jalan di kecepatan rendah, CR-V ini bakal jalan hanya dengan motor listriknya aja yang ditenagain sama baterainya. Mode ini Honda sebut EV Drive ya. Pas masuk kecepatan medium atau pas baterainya udah sangat minim, mesin bensinnya bakal nyala. Nah, tapi dia nyalanya bukan buat gerakin ban ya, melainkan buat gerakin generatornya. Generatornya bakal charge baterai sekaligus putaran generatornya itu juga muter motor listriknya. So, di kondisi ini, mobilnya tetap digerakkan sama motor listrik, tapi motor listriknya digerakin sama mesin bensinnya. Nah, mode ini Honda sebut hybrid drive ya. Di sini sistem hybridnya bekerja secara series. Dan pas masuk kecepatan tinggi, clutch dari mesin ke ban bakal nyambung dan koneksi mesin ke motor putus ya. Sekarang mesinnya full nyambung ke roda dan ingat ya, ini tanpa transmisi alias via reduction gear aja. Makanya mesinnya hanya bisa nyambung ke roda waktu di kecepatan tinggi aja. Karena di kecepatan rendah dan medium udah pasti bakal stall kalau disambung ke mesin. Nah, di mode ini Honda sebutnya engine drive.
Dan seandainya ketika di kecepatan tinggi ini pas lagi engine drive, tiba-tiba kalian bejek tuh pedal gasnya, motor listriknya bakal ikut turun tangan buat bantu gerakin bannya pas berakselerasi penuh. Nah di sini sistem hybridnya bekerja secara paralel. Dan kayak hybrid kebanyakan, begitu kita lepas pedal gasnya, mesinnya bakal masuk mode regenerative braking, yang artinya putaran bannya bakal memutar motor listriknya dan generatornya. Nah ini efeknya pas kita lepas pedal gas, baterainya bakal ke-charge perlahan sambil laju mobilnya memelannya. Tingkat seberapa kuat regenerative brakingnya bisa dinaik turunin pakai pedal shift di belakang setir ya. Kedengeran ribet ya? Tenang, semuanya bekerja secara full otomatis. Yang perlu kalian tahu sih cuma nyalain mesin terus tancap gas aja. Anyway, kalau EV drive, hybrid drive, dan engine drive, itu tadi kan mode-mode sistem kerja hybridnya. Ada juga mode berkendara yang bisa kita pilih buat mengubah karakter mesinnya ya. Ada Econ, Normal, dan Sport. Dan CR-V hybrid yang masuk ke sini berpenggerak roda depannya. Nah, seberapa irit sih CR-V hybrid ini? Tunggu sampai nanti kita bisa cobain ya. 10 detail-detail lain. So, kalau mayoritas CR-V terakhir-terakhir kemarin dirakit lokal, CR-V hybrid dan turbo generasi ke-6 ini masih diimpor utuh alias CBU dari Thailand ya. Mungkin sembari nunggu pabrik Honda di Indonesia ready sama line elektrifikasi kali ya. Nah, kalau buka kap bensinnya yang tinggal dipencet aja, kelihatan tuh ya ada rekomendasi BBM yang dipakai. Minimal masih bisa pakai RON 90 atau jenis Pertalite, Shell reguler, BP90 dan lain-lainnya. Pakai di atas itu lebih baik ya tentunya. Dan karena kita publish video ini sebelum mobilnya meluncur, so kita belum dapat informasi kayak garansi umumnya berapa tahun, garansi baterai hybridnya berapa tahun, sampai program servisnya kayak gimana. Kalau udah ada nanti kita bakal cantumin di kolom komentar ya. So, kalau kalian soal Honda CR-V baru ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel untuk kami video-video kayak gini lainnya. See you next time.